Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Untung Pujiono di channel YouTube Keluarga Hidayah. Kali ini kita akan belajar tentang seni budaya untuk kelas 8 SMP. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar belajar kita lebih bisa diterima, masuk ke hati, dan tentunya bisa kita praktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kali ini kita akan belajar tentang teknik bermain alat musik tradisional. Materi ini adalah untuk kelas 8 ya. Oke, materi yang akan kita pelajari adalah tentang beragam musik tradisional, kemudian teknik bermain tradisional, dan latihan bermain musik tradisional. Tapi untuk latihan bermainnya kita harus pegang alat masing-masing ya, jadi tidak bisa kita sampaikan dari sini. Oke, kita langsung ke materi yang pertama tentang jenis musik tradisional di Indonesia. Jenis musik tradisional di Indonesia itu tidak bisa kita pisahkan dengan jenis alat musik tradisional di Indonesia. Nah, pada gambar ini saya perlihatkan ada alat musik dari Aceh. Nah, bentuknya seperti ini, ada rebana ya. Nah, ini adalah alat musik Melayu ya. Kemudian ada alat musik dari Jawa Tengah. Pasti kita sering melihat bagi orang yang Jawa Tengah, karena saya juga orang Jawa Tengah. Ada saron, ada kendang, nah ada seperti ini, bonang, dan lain-lain, ada gong. Nah, itu yang paling terkenal. Kalau kita lihat alat musik dari Jawa dan Bali, ini hampir sama, ada gong juga, ada kendang juga. Nah, seperti itu ya. Kita kalau ke Sunda juga alat musiknya hampir sama. Tapi jenis musik yang dimainkan atau jenis musik tradisionalnya itu adalah berbeda, karena ketika dimainkan ternyata alat musik ini yang hampir sama di Jawa dimainkan di Bali itu ternyata bunyinya berbeda. Bunyinya berbeda, terus cara permainan juga berbeda, kemudian alur-alurnya juga berbeda. Ketika kita rasakan, ketika kita ingin ikut bergoyang ya istilahnya bersama, itu juga rasanya berbeda. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah piknik ke Bali, mungkin pernah melihat secara langsung alat-alat musik ini dimainkan. Meskipun alat musiknya hampir sama dengan di Jawa, itu bunyinya berbeda. Kalau yang belum pernah piknik ke sana, bisa lihat di YouTube ya. Oke, kemudian ada alat musik lagi dari Sulawesi, ada alat musik lagi dari Papua. Ada tifa, itu yang terkenal di Papua ya. Kemudian ada alat musik dari Kalimantan juga. Oke, langsung saja kita ke materi selanjutnya tentang teknik bermain alat musik tradisional dan teknik bermain musik tradisional. Nah, musik tradisional itu biasanya terdiri dari 5 nada atau sering dikatakan di istilahnya adalah pentatonis ya. Penta itu artinya 5, tonis itu artinya nada. Jadi kalau musik tradisional itu biasanya pentatonis biasanya ya. Kalau yang modern itu biasanya adalah diatonis. Kalau musik diatonis itu terdiri dari 7 nada. Oke, sekarang kita belajar tentang alat musiknya ya. Ya, kita akan belajar dari sumber suaranya, cara memainkannya, dan dari bentuknya. Oke, yang pertama kita ke alat musik berdasarkan sumber suaranya. Itu ada idiofon. Idiofon itu adalah alat musik yang sumber suaranya atau sumber bunyinya berasal dari bahan dasarnya. Nah, contohnya yang saya gambarkan di situ ada bonang dan ada saron. Nah, itu alat musiknya berasal dari bahannya itu sendiri. Itu misalnya yang ada di gambar, itu bahannya dari logam. Jadi alat musiknya, bunyinya itu juga seperti logam. Nah, gitu. Contoh yang lain itu ada kentongan ya.
Kentongan itu terbuat dari bambu, biasanya ya, terbuat dari bambu. Bunyinya juga sama seperti bambu. Nah, karena bunyinya berasal dari bahan dasarnya itu sendiri. Kemudian ada angklung. Angklung juga itu alat musik yang sumber suaranya berasal dari bahannya itu sendiri, yaitu dari bambu. Jadi suara angklung itu adalah suara bambu, tapi sudah dijadikan nada-nada. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Alat musik yang sumber suaranya berasal dari hembusan udara pada rongga. Karena ketika hembusan udara tidak ada rongganya itu tidak bisa menghasilkan bunyi. Makanya ini ditambahkan dengan pada rongga. Namanya adalah aerophone ya. Jadi ini berasal dari istilah luar ya, istilah Inggris. Aero itu artinya udara, phone itu artinya suara. Jadi sangat mudah. Aerophone adalah alat musik yang suaranya berasal dari aero atau udara. Nah, contohnya di situ ada trompet, itu adalah alat musik dari Betawi. Kemudian ada klarinet, kemudian ada seruling. Nah, ada yang lain, ada harmonika, itu juga aerophone. Kemudian suling yang dipakai di dangdutan itu juga aerophone. Apalagi saksofon itu juga aerophone. Kemudian pianika juga aerophone karena dia bisa bunyi kalau ditiup. Kalau nggak ditiup, cuma ditekan tidak bisa bunyi. Kemudian ada kordophone. Kordophone adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai. Dawai itu apa? Dawai adalah senar ya. Jadi senar itu namanya dawai. Contohnya itu ada rebab yang di situ ya. Ada rebab, kemudian ada kecapi. Contoh yang lain ada gitar, ada biola, itu yang pakai dawai atau senar itu namanya adalah kordophone. Kita lanjutkan. Ada membranophone. Membran itu artinya selaput ya. Jadi membranophone adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari selaput atau membran. Contohnya ini yang ada di gambar, kendang. Nah, kendang itu bisa bunyi dan bunyinya seperti itu karena ada selaputnya. Itu biasanya terbuat dari kulit ya, kulit hewan. Biasanya kulit sapi atau kulit kambing ya, seperti itu. Biasanya sih kulit sapi kalau untuk kendang-kendang yang bagus nih. Kemudian ada jidor. Nah, jidor itu juga membranophone. Sering kita jumpai di masjid ya. Kemudian ada rebana, alat-alat musik rebana itu biasanya membranophone karena dilapisi dengan selaput. Nah, itu. Alat-alat musik yang lain bisa dicari lagi biar lebih berkembang kemampuannya. Kemudian ada elektrophone. Elektrophone itu artinya alat musik yang sumber bunyinya dibangkitkan oleh tenaga listrik. Jadi ketika elektrophone itu tidak disambungkan dengan sumber atau tenaga listrik itu tidak bisa berbunyi atau tidak bisa maksimal bunyinya. Ini sangat mudah. Elektro itu artinya tenaga listrik ya, elektronik, phone itu artinya suara. Contohnya ada keyboard. Jadi keyboard itu ketika tidak disambungkan dengan aliran listrik itu tidak bisa bunyi ya. Kemudian di situ ada drum. Apa ini? Drum elektrik ya. Jadi drum elektrik ini juga harus disambungkan dengan tenaga listrik karena ketika tidak disambungkan bunyinya hanya bek, 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 gitu aja, tidak ada suara tak dung 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 das. Nah, seperti itu. Harus disambungkan dengan listrik karena di situ ada modulnya. Kemudian yang lain ada gitar elektrik, kemudian ada bass elektrik. Nah, kemudian ada organ yang pakai elektrik juga. Itu semuanya tidak bisa berbunyi maksimal ketika tidak disambungkan dengan tenaga listrik. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah alat musik berdasarkan cara memainkannya. Yang pertama ada alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Contohnya lagi-lagi ada suling, seruling, klarinet.
kemudian ada trompet, ada saksofon, kemudian ada brass. Nah, yang suka musik-musik ska itu biasanya. Kemudian ada harmonika. Nah, kemudian ada lagi recorder, itu yang biasanya kita jumpai di sekolah. Kemudian ada pianika, itu juga harus ditiup meskipun juga ditekan juga ditiup juga ditekan ya. Kemudian selanjutnya ini ada alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Ini banyak sekali alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, khususnya untuk alat musik tradisional. Nggak hanya dari Jawa, dari mana-mana itu banyak alat musik yang dipukul. Ini ada gamelan ini yang kelihatan di gambar sini, itu alat musik yang dipukul. Ini ya, ini kebanyakan alat musik yang dipukul. Ini ada gong, kenong, kendang, saron, bonang ya. Kemudian di sini ada gong, kendang, ini triangle, ini rebana, kemudian tamborin, simbal, kolintang, ketipung, drum. Ini semuanya adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian ada alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Contohnya ada rebab itu tadi, ada biola, ada violin, dan berbagai macam alat musik yang bentuknya seperti biola. Itu banyak sekali ya. Kemudian rebab itu adalah alat musik tradisional dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur juga pakai seperti itu. Nah, itu dimainkan dengan cara digesek. Itu biasanya dimainkan ketika untuk musik-musik yang menyedihkan. Nah, jadi alat musik rebab ini biasanya kita banyak dijumpai itu ketika ada pementasan ketoprak, wayang kulit, ada tayuban, itu juga sering. Nah, dimainkan ketika suasananya sedang sedih seperti itu. Kemudian ada alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik ya. Contohnya ada gitar, ada kecapi, kemudian ada siter ya. Kemudian ada mandolin. Nah, kemudian ada sasando, kemudian ada ukulele. Nah, itu dimainkan dengan cara dipetik senarnya ya, bukan dipetik pakai palu. Itu kalau orang Jawa namanya dipetik itu pakai palu, tapi kali ini adalah dipetik ya. Oh, gitar itu bukannya digenjreng. Iya, digenjreng itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya adalah dipetik ya. Oke, kita lanjutkan. Ada alat musik yang dimainkan dengan cara digoyang atau digoncang. Itu ada angklung. Nah, angklung ini spesial karena dimainkan dengan cara digoyangkan atau digoncangkan. Ada lagi sih selain angklung, yaitu adalah tamborin atau icik-icik ya, yang dimainkan di musik dangdut. Itu dimainkan dengan cara digoyangkan juga. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada alat musik yang dimainkan dengan cara ditekan. Ada piano, grand piano. Itu grand piano adalah piano yang klasik, yang tidak pakai listrik, itu grand piano. Kemudian ada keyboard itu bentuknya juga seperti piano, ada tut hitam putihnya. Kemudian ada pianika juga tut hitam putih. Oh iya, pianika tadi saya sebutkan dimainkan dengan cara ditiup, tapi juga harus tekan. Jadi pianika itu selain ditiup juga ditekan. Kemudian ada akordion, ini adalah alat musik Melayu. Kemudian ada organ, ada piano digital dan lain-lain yang bentuknya seperti itu dan harus dimainkan dengan cara ditekan, tidak dipukul, hanya ditekan saja ya. Jadi kalau ada yang memainkan piano dimainkan dengan cara dipukul, itu salah, harus ditekan pelan-pelan ya, kasihan pianonya bisa rusak nanti. Oke, kemudian ada alat musik yang berdasarkan bentuknya kali ini. Yang pertama ada bentuk tabung. Bentuk tabung itu artinya alat musik yang bentuknya menyerupai tabung atau ada lingkarannya. Biasanya terbuat dari bambu, karena bambu itu bentuknya kan tabung. Kemudian dari kayu juga, itu biasa juga bentuknya kan juga tabung ya. Contohnya itu ada kendang. Nah, itu kendang ada lingkarannya.
kemudian ada bodinya seperti itu. Jadi itu juga bentuk tabung. Kemudian suling itu jelas bentuknya tabung. Kemudian angklung itu juga dari bambu, bentuknya tabung. Kemudian kentongan itu juga bentuknya tabung. Kemudian ada calung. Oke. Yang lain bisa dicari. Ya. Kalau yang alat musik modern itu ada drum misalnya, itu juga bentuknya tabung ya. Masing-masing drum itu ada senar drum, ada bass drum itu juga tabung. Yang tam 1, tam 2, floor itu semuanya tabung. Oke, kemudian selanjutnya ada bentuk bilah. Bentuk bilah ini artinya bentuknya berbilah-bilah atau inilah bentuknya, lempengan-lempengan gitu. Contohnya ini ada saron. Kemudian ada selentem, kemudian ada gambang. Nah. Oke, kemudian kalau ada yang bertanya mungkin, simbal. Nah, simbal itu bentuknya kan juga lempengan, itu juga bisa sih. Tapi kita nggak masuk ke situ ya, kita hanya alat musik tradisional, jadi kita bahas bentuk bilah yang bentuknya seperti ini aja. Kemudian bentuknya lagi ada bentuk pencon. Nah, kata pencon ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu pencu ya. Kalau orang di sini sering tuh masih ada rumah pencu, itu rumahnya yang tinggi, yang atasnya begini nih, tinggi gitu, menonjol tinggi. Itu artinya menonjol, pencu ya. Contohnya seperti di gambar itu ada saron. Oh kok saron sih, bonang ya. Ada bonang, bonang barung, bonang penerus, kenong. Kemudian gong, kempul, ketuk. Nah, itu semuanya berbentuk pencon yang ada tonjolannya seperti itu. Oke. Inilah materi yang kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga penjelasan saya tadi jelas ya. Oke, kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.